Shalom saudara terkasih. Filipi pasal 1. Rasul Paulus menulis surat Filipi bukan dari tempat yang nyaman. Ia sedang di penjara. Namun anehnya, surat ini justru penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi padanya justru membuat Injil semakin maju. Rantai tidak menghentikan pekerjaan Tuhan. Penjara tidak mematikan panggilan. Bagi Paulus, hidup bukan tentang keadaan, tetapi tentang Kristus. Karena itu ia bisa berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini kita belajar satu hal penting. Iman yang berakar dalam Kristus tidak mudah goyah oleh situasi. Saat jalan terasa sempit, saat hidup terasa terpenjara oleh masalah, ingatlah, Tuhan tetap bekerja, Injil tetap maju, sukacita tetap melimpah. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan keadaan. Shalom saudara terkasih, dalam Filipi pasal 2 mengajarkan satu kebenaran yang sering bertolak belakang dengan dunia. Jalan Tuhan bukan selalu naik, tetapi seringkali turun. Yesus tidak datang untuk dilayani, Ia datang untuk melayani. Ia rela melepaskan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Di mata manusia, kerendahan hati terlihat lemah, namun di hadapan Allah, itulah kekuatan sejati. Sebab setelah Yesus merendahkan diri, Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Hari ini kita pun diingatkan, ketika kita memilih merendah, tidak membalas ego dengan ego, tidak mengejar pujian, Tuhan sedang membentuk hati kita menyerupai Kristus. Karena jalan turun bersama Kristus selalu berakhir pada kemuliaan bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih. Paulus pernah hidup dengan banyak alasan untuk bermegah. Ia orang Farisi, taat hukum Taurat, memiliki status dan reputasi yang dihormati. Semua itu dulu ia anggap sebagai keuntungan. Namun dalam Filipi 3, Paulus membuat pernyataan yang mengejutkan. Semua yang dulu ia nilai sebagai untung, kini ia anggap rugi dibandingkan pengenalan akan Kristus. Bukan karena hal-hal itu jahat, tetapi karena nilainya tidak lagi menjadi yang utama. Paulus menyadari bahwa pencapaian tanpa Kristus tidak membawa hidup sejati. Yang paling berharga bukan siapa kita di mata manusia, tetapi Kristus sudah di dalam hidup kita. Saudaraku, ada hal-hal yang dulu kita banggakan, prestasi, posisi, bahkan kerohanian. Namun ketika Kristus menjadi pusat, semua itu harus tunduk kepadanya. Hidup yang sejati bukan tentang apa yang kita kumpulkan, melainkan siapa yang kita kejar. Ketika Kristus kita peroleh, kita tidak pernah rugi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih. Dalam Filipi 4, Paulus berbicara tentang rahasia hidup yang sering dicari banyak orang, rasa cukup. Ia menulis bukan dari keadaan berkelimpahan, tetapi dari keterbatasan. Paulus berkata bahwa ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik saat berkekurangan maupun saat berkelimpahan. Kuncinya bukan pada situasi, melainkan pada Kristus yang memberi kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hal ini bukan janji hidup tanpa masalah, tetapi tentang keteguhan hati di tengah kondisi apapun. Saudaraku, damai sejahtera sejati tidak lahir dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang menopang hidup kita. Ketika Kristus menjadi sumber kekuatan, hati tetap tenang meski keadaan berubah. Belajarlah cukup, karena dalam Kristus kita tidak pernah kekurangan.
Dia setia mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.